Baik, saya Nathanael Kumentas dari kelas 6 TI 7. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang 10 diagram UML utama langsung dari studi kasus nyata yang telah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Jadi, kita akan melihat bagaimana diagram-diagram ini bekerja sama untuk mendefinisikan sebuah sistem dari nol hingga siap dideploy. Jadi sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan bahwa penjelasan dalam video ini didasarkan pada 3 referensi akademik utama, yaitu yang pertama dari artikel berjudul Design of UML Diagrams for WebMath oleh Dr. S. Surya dan Niveta S. dari EAI Endorsed Transaction Journal. Lalu yang kedua ada artikel dengan judul Digital Management of MSMI Activities oleh Renita Asri dan kawan-kawan dari Scientific Journal of Informatics. Selanjutnya ada Validation of Dynamic Behavior in UML oleh Robert G. Petit dan Hasan Goma. Baik, kita mulai dari use case diagram. Jadi, bayangkan sistem WebMed, sebuah platform layanan kesehatan. Di sini kita melihat aktor seperti pasien dan penyedia layanan. Jadi diagram ini menjawab pertanyaan apa yang bisa dilakukan pengguna. Jadi pasien bisa registrasi, cari dokter, hingga beli obat. Jadi ini adalah fondasi fungsional untuk sistem kita. Selanjutnya, setelah tahu fungsinya, kita butuh strukturnya. Nah, inilah kelas diagram. Di WebMed, kita melihat kelas user, finance, dan payment. Jadi, perhatikan bagaimana kelas payment memiliki hubungan khusus dengan metode pembayaran tunai atau online. Jadi, ini adalah blueprint atau cetak biru data sistem kita. Nah, untuk melihat contoh nyata dari kelas tadi, kita gunakan objek diagram, mengambil contoh dari sistem manajemen UMKM atau MSMI yang kedua tadi. Jika kelas diagram bersifat umum, maka objek diagram menunjukkan data spesifik. Jadi misalnya, objek produk 1 yang merupakan instansi nyata dari kelas produk, ini membantu kita memvalidasi apakah desain kelas kita sudah realistis. Nah, sekarang bagaimana komponen tadi berkomunikasi? Jadi, sequence diagram menunjukkan alur pesan berdasarkan waktu. Di WebMed, kita bisa melihat detik demi detik saat pasien login, mulai dari input data, ke validasi database, sampai ke respon sistem. Jadi ini sangat krusial bagi developer untuk memahami logika backend. Jadi mirip dengan sequence diagram, tapi communication diagram yang selanjutnya lebih fokus pada hubungan antar objek. Kita melihat nomor urut pesan untuk tahu alurnya, tapi tata letaknya lebih menekankan pada arsitektur objeknya. Ini memberikan perspektif berbeda tentang bagaimana sistem terorganisir. Jadi selanjutnya, untuk sistem yang lebih kompleks atau real time, kita menggunakan collaboration diagram. Jadi berdasarkan model dari Petit, diagram ini membantu kita melihat interaksi antara objek aktif seperti sensor atau timer dengan objek pasif. Tujuannya adalah untuk memastikan tidak ada deadlock atau kemacetan data dalam sistem. Selanjutnya, bagaimana status sebuah objek berubah? Di sini ada state machine diagram yang dapat menjawabnya. Jadi di WebMed, seorang user bisa berubah status dari idle ke login. Jadi diagram ini memastikan kita menangani setiap transisi status dengan benar agar tidak ada bug logika. Jadi jika kita suka dengan flowchart, sudah pasti kita akan suka dengan activity diagram. Activity diagram ini menggambarkan alur kerja prosedural
Misalnya, proses registrasi di WebMed mulai dari isi form, cek password, hingga akun aktif. Ini adalah panduan langkah demi langkah bagi alur bisnis sistem. Jadi mendekati tahap akhir, kita punya komponen diagram. Ini adalah pandangan fisik dari kode kita. Kita melihat modul-modul seperti database subsystem atau drug supplier service yang membantu tim pengembang tahu bagian mana yang harus dibangun dan bagaimana ketergantungannya. Jadi terakhir, di mana semua ini akan dijalankan, ya ini ada di deployment diagram. Deployment diagram menunjukkan infrastruktur fisiknya. Ada node untuk browser di HP pasien, server aplikasi di cloud, dan database server. Jadi di WebMed, mereka bahkan menentukan protokol keamanan SACP untuk melindungi data pasien. Ini adalah peta instalasi sistem kita. Jadi itulah 10 diagram UML yang kita bedah melalui studi kasus nyata. Jadi dengan menguasai diagram-diagram ini, kita bukan hanya sekedar ngoding, tapi kita sedang merancang sebuah solusi yang terstruktur dan profesional. Jadi sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.